الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه ووالاه إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita senantiasa kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Karena sesungguhnya jika kita termasuk orang yang bersyukur, maka kita akan tahu kedudukan kita yang sesungguhnya dan tidak pernah akan jemu, bosan, apalagi enggan dan menolak untuk berhamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian menyejukkannya firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Di dalam surat Thaha ayat 123 dilanjutkan dengan ayat 124, Allah menghabarkan kepada kita dalam bentuk busyra, kabar gembira, dan sekaligus ancaman agar kita pandai untuk mengambil pelajaran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Bukankah ini adalah berita gembira? Jaminan dari Allah bahwa 17 kali ketika kita mohon pada Allah petunjuk, Allah berikan dengan cara kita ditawarkan untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Dan sungguh orang yang menghindar, yang menolak, yang membangkang, yang anti dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia yang sengsara. Lebih tegas lagi Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang membangkang akan peringatanku, maka dia berhak untuk merasakan kehidupan yang hampa, dan kami Allah akan mengumpulkan dia besok pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu adalah suatu keniscayaan umat Muhammad, orang yang mengimani al-Islam sebagai jalan hidup dan keyakinannya, dia pasti untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Dan bagian daripada mencintai Al-Quran itu adalah mengimani bahwa Quran adalah firman Allah, membacanya, memahaminya,
bahkan menghafalkannya, dan berikutnya adalah mengamalkannya, mengajak manusia agar seperti dia terhadap Al-Quran, mencintai dan mengagungkan Al-Quran, membela Al-Quran jika ada orang yang karena dia menolak dan tidak takut kepada Allah menghina, mengolok-olok Al-Quran. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada mencintai Al-Quran adalah memposisikan Al-Quran di dalam dadanya. Dia menghafalkannya, menjadikannya Al-Quran tersimpan dengan baik di dalam dadanya dalam bentuk hafalan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma, bahwa Al-Quran ini, ayat-ayat ini adalah Allah simpan di dalam dada-dada orang yang Allah beri ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita pencinta Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengajarkan orang lain dengan Al-Quran, bahwa mereka adalah berhak menyandang posisi sebaik-baik manusia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari melalui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata beliau, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah siapa di antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Bahkan sungguh luar biasa, tidak ada bandingannya dengan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah melalui Anas bin Malik, Rasul menghabarkan kepada kita umatnya, pada saat itu adalah para sahabat. Kata Rasul, inna lillahi ahlina minan nas. Wahai para sahabat, wahai manusia, wahai jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat kemudian penasaran dan bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah manhum? Ya Rasulullah, siapa mereka itu yang tergabung dalam kelompok, komunitas, keluarga Allah Subhanahu wa taala dari manusia itu? Rasul kemudian menjawabnya, hum ahlul Qur'ani wa ahlullahi wa khassatihi. Siapa mereka? Kata Rasul, mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatuhu, bahkan yang khas, yang spesialis. Subhanallah, siapa yang tidak bangga menjadi keluarga istana, menjadi keluarga orang-orang yang berdarah biru, menjadi keluarga yang mempunyai status sosial yang tinggi, keluarga yang terhormat. Sungguh amat bangga. Dan bagaimana orang tidak merasa bangga pada saat dia disebut sebagai keluarga Allah. Subhanallah. Apa yang maksud dengan ahlul Quran? Apa yang maksud dengan ahlullah? Menurut Ibnul Manzur, yang dimaksud dengan ahlul Quran itu mereka orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, yang beramal di dunia ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Merekalah wali-wali Allah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sangat Allah spesifikkan di dunia ini. Bahkan Tawus Ibnu Kaisan suatu hari pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, katanya, ma makna qaulun nasi ahlul Quran? Wahai Abdullah bin Abbas, siapa yang maksud dengan ahlul Quran? Beliau menjawab, urafa'u ahlil jannah. Mereka adalah orang
yang mengenalkan tentang Allah, yang mengenalkan tentang surga kepada manusia, dan merekalah ru'asa'u ahlil jannah. Mereka itu adalah para sayyid, para pemimpin di dalam surga besok. Subhanallah. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sangat mengerikan kalau ada orang akhir-akhir ini begitu Islamofobianya, begitu curiganya, begitu tidak sukanya kepada orang yang menghafal Al-Quran, yang menjadi imam-imam di masjid-masjid, yang mencintai Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Curiga karena mereka adalah bintik-bintik, bibit-bibit radikalis, dan itu artinya adalah mereka harus dicibirkan, dikecilkan, dikucilkan, dibenci, tidak diminati, karena julukan radikal itu adalah menyeramkan, menakutkan. Berikutnya adalah akan ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, didor menjadi mati. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan jika yang terbayang di kalangan orang-orang itu bahwa radikal itu adalah akan berakhir dengan seperti itu, orang akan menjadi takut, dan pada akhirnya orang akan menjauh daripada Al-Quran, akan curiga ketika orang mempelajari Al-Quran. Ini adalah akhir daripada Islamofobia, dan saya khawatir ini adalah seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, silakan baca ayat sebelumnya, ayat 25. Tetapi saya akan langsung pada ayat 26 mengingat waktu. Allah berfirman, wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Langsung saya tafsirkan sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Ashur. Kata beliau, siapa yang mereka yang melarang itu, yang melarang Al-Quran, yang membuat manusia supaya jauh dari Al-Quran. Kata beliau, hum yanhaunan nasa an istima'ihi wa yataba'aduna an istima'ihi. Mereka yang menghalangi manusia dari Al-Quran untuk supaya tidak mendengar Al-Quran, supaya jauh dan menghindar dari mendengarkan Al-Quran. Mereka mengira bahwa dengan upaya itu akan memberi bahaya kepada Nabi dan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sesungguhnya yang justru akan terancam binasa itu adalah mereka sendiri. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengisyaratkan siapa yang berupaya menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, yang melarang manusia dari Al-Quran, yang memberikan gambaran buruk jika orang dekat dan cinta terhadap Al-Quran, mereka lah orang yang berhak untuk memperoleh kebinasaan seperti yang Allah firmankan dalam ayat ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semestinya adalah sesuai dengan konstitusi di negara kita yang kita cintai ini. Setiap orang, apalagi kita adalah muslim, dijamin oleh undang-undang dasar bahwa kita adalah merdeka di dalam memegang Islam sebagai keyakinan kita, dan diberikan kebebasan untuk beramal sesuai dengan agama yang diyakininya. Silahkan pelajari di dalam undang-undang dasar itu adalah dalam bab 11 dan bab 10 tentang hak asasi manusia, kalau itu adalah undang-undang dasar perubahan, atau undang-undang dasar 45 kalau itu adalah yang asli. Kita akan temukan, dan orang yang belajar, jangankan pejabat, orang-orang yang belajar tingkat dasar pun harusnya tahu bahwa Al-Quran adalah pegangan hidup bagi orang muslim, bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang dicintai, dihafal, diamalkan oleh umat Islam. Dan ini adalah negara mayoritas muslimin, bahkan para pendiri ini adalah telah berdarah-darah
agar kaum muslimin, saudara-saudara dan anak cucunya mereka besok meyakini Islam dan beramal sesuai dengan keyakinannya. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat memilukan apabila ada orang, apalagi mereka didengar keputusannya oleh rakyat dan umat ini, kemudian membuat umat menjadi takut dan bahkan tidak suka atau curiga atau jauh atau menolak, apalagi sampai membenci Al-Quran. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil pelajaran bahwa sungguh Al-Quran ini membawa kepada kita cahaya agar kita sampai kepada Allah, barakah dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan satu ayat dalam khutbah kedua ini, mudah-mudahan begitu merekat kepada kita kewaspadaan. Waspadalah, karena yang memberikan berita ini adalah Allahu Rabbul Alamin. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, yaitu alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu dari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mencintai Al-Quran, membela Al-Quran, bagian daripada diri jalan Allah fi sabilillah. Siapa yang menghalangi manusia untuk orang mencintai dan sampai kepada Al-Quran, maka kami akan tambahkan pada mereka azab fauqal azab, di atas azab. Bisa dibayangkan siksa di atas siksa, maksudnya sedahsyat apa? Na'udzubillah min dzalik bima kanu yufsidun. Mereka orang yang melakukan itu adalah menurut Allah perusak di muka bumi ini, dan karena itu mereka berhak atas azab, bahkan azab yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencintai Al-Qur'an. Marilah kita mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan jangan gubris jika ada orang yang berupaya untuk supaya kita jauh dari Al-Quran. Karena kita adalah yakin dengan beriman pada Allah, kita akan menjadi manusia yang tidak akan sesat. Bahkan kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih ahwal al muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna li raf'i rayati la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal mihani wal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana man arada bil islami wal muslimina syarran fa'asilhu fi nafsihi waj'al kaidahu fi nahrihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.